Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Subianto Putra. Saya dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mencoba menjawab soal ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum Bisnis. Baik, di sini terdapat studi kasus di mana saya akan mencoba menyampaikan analisis mengenai sengketa hukum antara perusahaan A dan perusahaan B terkait dengan pelanggaran kontrak yang terjadi pada awal tahun 2024. Kasus ini melibatkan masalah wan prestasi yang dilakukan oleh perusahaan B yang gagal melunasi pembayaran setelah barang diterima sesuai spesifikasi yang telah disepakati. Baik, kita mulai dari permasalahan identifikasi masalah hukum. Poin pertama, di mana coba jelaskan jenis pelanggaran hukum yang terjadi berdasarkan kasus ini. Jenis pelanggaran hukum yang terjadi adalah wan prestasi. Wan prestasi terjadi ketika salah satu pihak, dalam hal ini perusahaan B, tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa pembayaran meskipun barang telah diterima sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam kontrak. Untuk poin B, di mana dalih yang diajukan oleh perusahaan B yaitu adanya ketidaksesuaian kecil dalam spesifikasi barang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Dalam hukum kontrak, jika ketidaksesuaian tersebut tidak signifikan dan tidak mempengaruhi kegunaan barang, maka perusahaan B tetap diwajibkan untuk melunasi sisa pembayaran. Prinsip hukum kontrak menegaskan kewajiban untuk menghormati perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Untuk selanjutnya terkait analisis kontrak. Poin A, berdasarkan kasus ini, coba sebutkan elemen-elemen penting yang harus ada dalam sebuah kontrak agar sah secara hukum. Adapun beberapa elemen penting yang harus ada dalam sebuah kontrak agar sah secara hukum adalah mulai dari yang pertama, kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban mereka. Untuk yang kedua, kapasitas hukum dari masing-masing pihak untuk membuat perjanjian. Poin ketiga, objek yang jelas, yaitu barang atau jasa yang menjadi bagian dari perjanjian lengkap dengan spesifikasi yang detail. Poin selanjutnya, mungkin kewajiban yang jelas dari kedua belah pihak dalam hal ini mengenai pengiriman barang oleh perusahaan A dan pembayaran oleh perusahaan B. Poin terakhir, bentuk yang sah, yakni kontrak harus tertulis agar bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Untuk permasalahan poin B, apakah perusahaan A dapat mengklaim kerugian? Jika ya, bentuk kerugian apa saja yang bisa mereka ajukan? Di sini perusahaan A berhak mengklaim kerugian akibat wan prestasi yang dilakukan oleh perusahaan B, di mana kerugian yang dapat diajukan meliputi kerugian langsung seperti pembayaran yang belum diterima, kerugian tidak langsung seperti hilangnya peluang bisnis atau dampak terhadap reputasi perusahaan,
serta biaya tambahan seperti biaya hukum yang dikeluarkan untuk menuntut pelunasan pembayaran. Untuk terkait poin penyelesaian sengketa, di mana pertanyaannya sebutkan metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus ini, misalnya mediasi, arbitrase, ligitasi. Mungkin metode penyelesaian sengketa yang dapat digunakan dalam kasus ini adalah mediasi, di mana mediasi adalah penyelesaian yang melibatkan pihak ketiga yang membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan tanpa keputusan yang memihak atau memikat. Serta arbitrase, di mana penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki wewenang untuk memberikan keputusan yang mengikat. Serta litigasi, di mana penyelesaian melalui jalur pengadilan yang biasanya memakan waktu cukup lebih lama dan lebih formal. Di sini untuk poin B, coba jelaskan yang lebih sesuai untuk kasus ini dan mengapa. Alasannya, menurut saya arbitrase lebih sesuai untuk kasus ini karena memberikan solusi yang lebih cepat dan final, di mana arbitrase adalah pilihan yang lebih efisien dalam sengketa bisnis untuk menghindari proses panjang dalam litigasi. Proses arbitrase lebih efisien dan keputusan yang diambil bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Itu terkait penyelesaian sengketa. Untuk rekomendasi hukum, di mana pertanyaannya adalah berikan saran kepada perusahaan A untuk memitigasi risiko pelanggaran kontrak di masa depan. Saya saran kepada perusahaan A agar risiko pelanggaran kontrak dapat diminimalkan. Perusahaan A sebaiknya perusahaan A lebih teliti dalam menyusun kontrak dengan mencantumkan ketentuan yang lebih rinci dan jelas terkait dengan spesifikasi barang dan persyaratan pembayaran. Kontrak pun harus mencakup detail yang tegas untuk menghindari sengketa di masa depan. Dengan selain itu, perusahaan A harus bisa memastikan bahwa pemeriksaan barang dilakukan dengan teliti sebelum pengiriman. Untuk pertanyaan pada poin B, apakah langkah hukum preventif yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak agar kasus serupa tidak terulang? Untuk langkah hukum preventif ini, mungkin kedua belah pihak sebaiknya menyepakati penggunaan metode penyelesaian sengketa alternatif seperti arbitrase atau mediasi yang bisa membantu menyelesaikan masalah secara lebih cepat dan efisien tanpa melalui pengadilan, serta menyertakan klausul penyelesaian sengketa dalam kontrak akan memberikan pedoman jelas jika terjadi perselisihan. Selain itu, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai hak dan kewajiban kontraktual, dan ini dapat dicapai melalui edukasi yang baik mengenai kontrak. Dengan langkah-langkah tersebut, kedua belah pihak dapat meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran kontrak dan menciptakan hubungan bisnis yang lebih baik, transparan, dan aman di masa depan. Itu adalah poin terakhir. Mungkin demikianlah analisis yang dapat
saya sampaikan